Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hoir. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan metode penelitian kami, yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas penggunaan QRIS dalam meningkatkan kinerja UMKM. Oke, dengan anggota saya sendiri, yaitu Abdul Hoir, Muhammad Arifin Ilham, dan Rahma Ayu Silvana. Oke, kita langsung saja. Oke, ini ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Oke, kita masuk ke bab 1. Sebelum kita masuk ke pendahuluan, saya akan menyampaikan tujuan penelitian dan fokus utama penelitian ini. Oke, sesuai judulnya, penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas penggunaan QRIS dan bagaimana QRIS tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja UMKM. Nah, oke. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana teknologi informasi seperti aplikasi digital, internet, dan perangkat lunak mendukung penggunaan QRIS oleh UMKM. Lalu yang kedua itu sejauh mana efektivitas QRIS sebagai alat pembayaran berdampak langsung pada peningkatan performa usaha, terutama dari sisi pencatatan keuangan dan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga itu untuk memberikan gambaran menyeluruh yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pelaku UMKM dalam mendukung digitalisasi ekonomi. Oke. Ini adalah latar belakang tentang QRIS. Oke. Saat ini dunia sedang bergerak cepat menuju era digital termasuk dalam hal sistem pembayaran di Indonesia. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard hadir sebagai solusi pembayaran non-tunai yang cepat, praktis, dan efisien. QRIS dirancang untuk mempermudah transaksi terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Oke. Namun, meskipun adopsi QRIS terlihat tinggi, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkannya secara maksimal. Tantangan seperti literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi terhadap teknologi menjadi penghambat utama. Melihat kondisi ini, kami melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam bagaimana teknologi informasi dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan QRIS atau QRIS. Dan apakah hal ini benar-benar bisa meningkatkan kinerja UMKM dengan mengetahui hal ini? Nah, yang kita harapkan dari hasil ini itu bisa menjadi masukan strategis bagi pengembangan kebijakan digital UMKM di Indonesia. Oke. Ini adalah latar belakang. Singkat saja, yang tadi sudah dijelasin, pembayaran digital telah menjadi tulang punggung transaksi non-tunai menawarkan efisiensi dan kemudahan signifikan bagi masyarakat. Fenomena ini semakin melonjak drastis sejak era pandemi COVID-19, mendorong percepatan adaptasi teknologi di berbagai sektor. Oke. Lalu, dengan kemudahan proses pemindahan dana juga yang ditawarkan oleh QRIS atau QRIS ini, menjadikan solusi vital bagi ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Oke. Data menunjukkan bahwa hingga pertengahan 2024, dari total 32,71 juta merchant QRIS yang terdapat di Indonesia, sebanyak 30,2 juta diantaranya berasal dari kalangan usaha mikro kecil dan menengah. Oke. Meskipun di balik angka adopsi yang mengesankan, faktanya masih terdapat sekitar 53% UMKM di Indonesia yang belum memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran digital. Oke. Kondisi ini secara implisit menunjukkan bahwa proses pemanfaatan teknologi informasi oleh UMKM masih menghadapi tantangan misterius. Hal ini tidak berkaitan dengan adopsi semata, tetapi juga efektivitas penggunaan teknologi tersebut dalam operasional harian mereka.
Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya berfokus pada jumlah UMKM yang telah mengadopsi KRIS, melainkan juga menelusuri secara mendalam bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui KRIS, dapat secara efektif meningkatkan kinerja UMKM. Oke, nah kita langsung masuk ke rumusan masalah. Oke, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebagai berikut. 1. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi efektivitas penggunaan KRIS pada UMKM? Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan KRIS berkontribusi terhadap peningkatan kinerja UMKM? Yang ketiga, yaitu adalah apakah efektivitas penggunaan KRIS memediasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kinerja UMKM. Oke, di sini ada tujuan dan manfaatnya. Oke, kita tujuan dulu. Penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas penggunaan KRIS oleh pelaku UMKM. Yang kedua itu menganalisis pengaruh efektivitas penggunaan KRIS terhadap peningkatan kinerja UMKM. Oke. Manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk bagi pelaku UMKM, itu memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan KRIS dalam mendukung efisiensi dan pencatatan keuangan usaha. Kalau untuk bagi pemerintah, memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong teknologi digital di sektor UMKM. Oke, kalau bagi peneliti, ini bisa menjadi referensi dalam penelitian terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Arifin Ilham dengan nomor induk mahasiswa 172305117. Saya di sini ingin melanjutkan apa yang telah dibahas teman saya sebelumnya dalam bab 1 dengan materi yang sama, yaitu tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas penggunaan QRIS dalam meningkatkan kinerja UMKM. Lanjut kita ke bab 2 tentang tinjauan pustaka, yaitu teknologi informasi dalam UMKM. UMKM adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseorangan atau individu, rumah tangga atau badan usaha kecil. Biasanya bisnis UMKM digolongkan melalui pendapatan per tahun, jumlah karyawan, dan aset yang dimiliki. UMKM memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam teknologi informasi atau TI merupakan salah satu fondasi utama dalam proses digitalisasi, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasa kita sebut sebagai UMKM. TI atau teknologi informasi mendukung efektivitas dalam kegiatan operasional, pencatatan transaksi, serta komunikasi dengan pelanggan. Dalam studi yang dilakukan, penggunaan TI berpengaruh besar terhadap peningkatan kinerja organisasi khususnya di sektor publik. Lanjut, apa itu QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard? Layanan keuangan berbasis uang elektronik kini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara digital. Perkembangan teknologi turut mendorong penggunaan dompet digital sebagai alat pembayaran yang praktis. Seiring waktu, masyarakat juga semakin terbiasa dengan pola hidup tanpa uang tunai atau yang dikenal sebagai gerakan non-tunai. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ini, selaku Bank Indonesia resmi meluncurkan QR Code Indonesian Standard atau biasa kita kenal QRIS pada 17 Agustus tahun 2019 dan mulai diberlakukan secara wajib untuk seluruh transaksi non-tunai sejak 1 Januari tahun 2020. Penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, terutama dalam mengurangi interaksi fisik dan risiko penularan COVID-19. UMKM sebaiknya sudah memanfaatkan teknologi pembayaran seperti QRIS untuk operasional usaha. Dengan mendaftar sebagai merchant QRIS, penjual dapat menerima pembayaran dari berbagai e-wallet dan tidak dikenakan biaya potongan untuk transaksi di bawah Rp500.000.
Penggunaan QRIS juga membantu meminimalisir resiko dan dampak negatif yang terkait dengan transaksi tunai. Lanjut, di sini kita akan membahas tentang TIM atau Model Technology Acceptance Model. Model Teknologi Acceptance Model atau TIM dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna. Dua konstruk utama dalam TIM adalah Perceived Usefulness atau persepsi terhadap kegunaan dan Perceived Ease of Use, persepsi terhadap kemudahan penggunaan. Model ini menyatakan bahwa jika seseorang merasa bahwa suatu teknologi berguna dan mudah digunakan, maka besar kemungkinan mereka akan memiliki niat untuk menggunakannya yang pada akhirnya akan memengaruhi penggunaan actual use. Lanjut, dalam konteks penelitian ini, CIM digunakan sebagai landasan teoritis pendukung untuk memahami perilaku adopsi teknologi digital oleh pelaku UMKM, khususnya dalam penggunaan sistem pembayaran QRIS. Meskipun tidak dijadikan dasar utama dalam pembentukan model atau hipotesis, CIM membantu menjelaskan sejauh mana persepsi kemudahan dan kegunaan mengaruhi persiapan kesediaan pelaku usaha dalam mengintegrasikan QRIS dalam operasional mereka. Oke, lanjut. Di sini ada gambar bermula dari external variables. Apa itu external variables? External variables seperti literasi digital, pelatihan atau sosialisasi QRIS akan mengaruhi kepada pertama di sini ada perceived usefulness atau yang tadi kita sebut di sini ada sebagai persepsi terhadap kegunaan. Nah, lanjut di persepsi terhadap kegunaan, dan di sini juga ada perceived ease of use atau sebagai kegunaannya. Lanjut, di antara dua ini ke attitude toward using, yang artinya kemudian membentuk sikap pengguna terhadap teknologi. Dan lanjut di behavioral intention to use, yaitu lalu menghasilkan niat untuk menggunakannya. Dan terakhir ada actual system use, berujung pada penggunaan aktual sistem, seperti di gambar ini. Gambar di atas menjelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu persepsi terhadap kegunaan perceived usefulness yang ada di sini. Lanjut, dan persepsi terhadap kemudahan pengguna atau perceived ease of use. Ada juga seperti di gambar nih. Kedua faktor ini akan mempengaruhi sikap pengguna terhadap teknologi, yang kemudian mempengaruhi niat untuk menggunakan behavioral intention to use, dan akhirnya akan berdampak pada penggunaan actual system atau actual system use, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di antara gambar ini alurnya ya. Nah, dalam konteks penelitian ini, model ini digunakan untuk memahami mengapa dan sejauh mana pelaku UMKM bersedia dan mampu menggunakan QRIS secara efektif dalam kegiatan usaha mereka. Lanjut, kita akan membahas tentang efektivitas penggunaan QRIS. Efektivitas penggunaan QRIS dapat dipahami sejauh mana sistem pembayaran digital ini mampu memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta kenyamanan bagi pelaku UMKM dalam melakukan transaksi mereka. Penggunaan QRIS dinilai efektif apabila pengguna merasa sistem tersebut mudah digunakan, efisien dalam pemrosesan transaksi, dan diterima luas oleh konsumen. Dalam penelitian, mereka menyatakan bahwa mayoritas pelaku usaha kecil di kawasan wisata Kota Banjarbaru menilai penggunaan QRIS sangat membantu mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan kenyamanan konsumen, terutama karena dapat menggunakan lintas aplikasi dompet digital. Selain itu, QRIS juga mendukung pelaporan transaksi secara lebih rapi, membantu pelaku UMKM dalam pencatatan keuangan mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kudu menambahkan bahwa meskipun QRIS menawarkan efisiensi dan kepraktisan, efektivitasnya juga dipengaruhi oleh tingkat literasi digital pelaku usaha. Beberapa UMKM yang belum memahami cara kerja QRIS secara maksimal cenderung kembali menggunakan metode pembayaran tunai atau secara transfer langsung.
karena mereka belum terlalu memahami cara penggunaan QRIS ini yang berpotensi menurunkan efisiensi sistem dari QRIS yang sudah ada ini. Oke, sekian dari bab 2 yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Lanjut di bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Silvana. NIM saya 17230780. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi dari bab 3 mengenai metodologi penelitian. Dalam penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Penggunaan QRIS dalam meningkatkan kinerja UMKM. Langsung saja, di subbab pertama terdapat jenis dan pendekatan penelitian. Jadi penelitian yang kami gunakan itu kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan efektivitas penggunaan QRIS dalam meningkatkan kinerja UMKM. Kita pilih pendekatan kuantitatif itu digunakan agar hasil penelitian nantinya itu dapat dianalisis secara statistik dan memberikan gambaran nyata berdasarkan data lapangan. Subbab kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta sebagai salah satu pusat digitalisasi UMKM di Indonesia. Wilayah ini dipilih karena banyaknya pelaku usaha yang memulai mengadopsi atau menggunakan sistem pembayaran digital. Penelitian ini dimulai 1 Juni 2025 selama kurang lebih 3 bulan, termasuk tahap penyebaran kuesioner dan analisis data. Nah, subbab ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di DKI Jakarta yang telah menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran. Pengambilan sampel menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pastinya itu UMKM-nya yang aktif menggunakan QRIS dalam transaksi, berdomisili atau beroperasi di wilayah DKI Jakarta, bersedia mengisi kuesioner penelitian. Sampel yang kita ambil itu sebanyak 50 responden dengan harapan dapat memberikan gambaran umum mengenai efektivitas penggunaan QRIS oleh UMKM. Subbab keempat, definisi operasional variabel. Penelitian ini menggunakan 3 variabel utama: pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas penggunaan QRIS, dan kinerja UMKM. Biar lebih gampang, kita buatkan tabelnya di sini. Variabel pertama, pemanfaatan teknologi informasi. Berarti indikatornya meliputi penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan internet. Skala Likert-nya itu 1-5. Terus variabel kedua, efektivitas penggunaan QRIS, kemudahan, keamanan, kecepatan, dan transaksi. Sama Likert 1-5. Variabel ketiga, kinerja UMKM, volume penjualan, efisiensi operasional, dan pencatatan. Nah, di subbab kelima itu ada teknik pengumpulan data. Nanti data yang kita peroleh itu melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM secara langsung maupun melalui media online seperti Google Form. Data sekunder yang digunakan sebagai pendukung berupa literatur, artikel, dan laporan instansi terkait. Nah, berikut tabel butir pernyataan kuesioner. Ini contoh, misalnya kode T1 itu dari variabel pemanfaatan teknologi informasi, berarti indikatornya meliputi penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan internet. Nah, di sini pernyataannya, saya menggunakan aplikasi digital untuk memantau transaksi harian. Nanti respondennya pilih sangat setujukah, tidak setujukah, atau sangat tidak setuju. Sampai karena di Likert-nya tuh ada 1-5. Nah,
QRIS 1. Kode QRIS 1 itu dari variabel efektivitas penggunaan QRIS, berarti meliputi kemudahan, keamanan, kecepatan, dan transaksi. Di sini QRIS memudahkan saya dalam menerima pembayaran dari konsumen. Berarti ini indikatornya meliputi kemudahan. Lanjut, KIN. Berarti KIN itu kinerja UMKM. Indikatornya volume penjualan, efisiensi operasional, dan pencatatan. Kode KIN 1 pernyataannya penggunaan teknologi informasi dan QRIS meningkatkan volume penjualan saya. Nah, di subbab ke-6 ada teknik analisis data. Nah, data hasil kuesionernya nanti yang telah dikumpulkan dari 50 responden UMKM diolah menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet atau Microsoft Excel. Teknik analisis yang digunakan statistik deskriptif yang seperti tadi, yaitu menghitung rata-rata dan persentase jawaban responden untuk masing-masing indikator. Interpretasi dilakukan berdasarkan nilai rata-rata dan proporsi jawaban dengan skor lebih dari 4, setuju dan sangat setuju, yang mencerminkan tingkat efektivitas, pemanfaatan, dan kinerja yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Dengan metode ini kami berharap dapat memberikan gambaran yang objektif dan akurat tentang bagaimana sih teknologi informasi dan QRIS mempengaruhi kinerja UMKM di Jakarta. Demikian penjelasan singkat mengenai bab 3. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya rekan saya akan melanjutkan dengan pembahasan hasil bab 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini subbabnya ada hasil statistik deskriptif. Berdasarkan hasil kuesioner yang dianalisis secara statistik dari 50 responden UMKM pengguna KRIS di Jakarta, diperoleh nilai rata-rata dan presentasi untuk masing-masing indikator sebagai berikut. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tabelnya, kita akan membahas lebih rinci sebelum kita masuk ke tabel ini. Setelah mengumpulkan dari data 50 responden, pelaku UMKM yang menggunakan KRIS di wilayah DKI Jakarta, kami melakukan analisis statik deskriptif terhadap jawaban mereka. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dinilai tinggi oleh responden dengan skor rata-rata di atas 4. KRIS dianggap cukup efektif, walaupun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dari sisi kecepatan transaksi. Dan yang paling penting, mayoritas responden merasakan adanya peningkatan kinerja usaha setelah menggunakan KRIS, seperti meningkatnya efisiensi operasional dan pencatatan keuangan yang lebih rapi. Ini membuktikan bahwa penggunaan teknologi informasi yang tepat jika dikombinasikan dengan sistem pembayaran seperti KRIS memang bisa menjadi solusi nyata untuk mendorong kemajuan UMKM di era digital. Oke, sekarang kita masuk ke tabel 4.1, yaitu hasil rata-rata dan interpretasi indikator kuesioner. Oke, ini indikator ini adalah butir kuesioner pertanyaan yang sudah dijelaskan di atas, T1, T2, KRIS 1, KRIS 2, KIN 1, dan KIN 2. Di sini ada rata-rata masing-masing persoalan dan presentasi jawaban di masing-masing persoalan, serta ada interpretasinya juga. Oke. Nah, apa sih yang dihitung? Kita tuh menghitung dua hal utama untuk setiap indikator. Yang pertama adalah nilai rata-rata dan presentasi jawaban lebih dari 4 atau sama dengan 4. Jadi yang menjawab 4 dan 5 itu masuk ke perhitungan presentasi jawaban kami. Oke, untuk nilai rata-rata itu mengukur seberapa besar kesepakatan
kesepakatan responden terhadap pertanyaan kuesioner. Contohnya di indikator T1. Oke, indikator T1 ini saya menggunakan aplikasi digital untuk transaksi harian. Nah, mendapatkan rata-rata 4,08 dari skala 1 sampai 5. Artinya, mayoritas responden setuju atau sangat setuju pada indikator T1 ini. Nah, yang kedua itu kita juga menggunakan presentasi jawaban 4. Itu menghitung berapa persen responden yang menjawab setuju, 4, atau sangat setuju, 5. Misalnya, di T1 juga, presentase jawaban lebih besar sama dengan 4 itu kan 72%. Artinya, 72% responden menyatakan setuju atau sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Oke. Contoh sederhana nih, perhitungan di indikator T1 yang menghasilkan rata-rata, ya kan? Itu tuh contohnya kayak misalnya 10 orang menjawab 3, 20 orang menjawab 4, terus 20 orangnya lagi menjawab 5. Kan ada 50 orang yang sudah menjawab tuh dengan opininya masing-masing. Dari hasil ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 4 dan 5, itu kita jumlahkan. Setelah jumlahkan, kita bagi sama orang atau responden yang kita tanyakan. Misalkan responden kita itu 50 yang mengisi kuesionernya. Berarti hasil dari jawaban mereka itu dibagi 50. Nah, jadi bisa menghasilkan 4,08. Oke. Makna bagi penelitian ini, rata-rata tinggi lebih dari 4 menunjukkan bahwa responden merasakan manfaat nyata dari penggunaan teknologi dan kris. Nah, presentasi tinggi di atas 60% itu menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung pertanyaan dalam kuesioner. Indikator seperti T1, T2, KIN 1, dan KIN 2 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan kris memang membantu dalam kegiatan usaha harian. Makanya ada yang tinggi dan ada yang cukup tinggi. Namun, karena semuanya tinggi tapi indikatornya cukup tinggi, dia tuh mengukur kecepatan transaksi kris hanya mendapat 3,84 rata-rata dan 56% presentasi. Artinya, masih ada beberapa pelaku UMKM yang belum merasa kris ini cukup cepat. Nah, berarti makanya interpretasinya itu cukup aja, cukup tinggi. Oke. Nah, ini untuk pembahasan tabelnya. Sekarang kita baca dulu ya. Nilai rata-rata pada setiap indikator terhitung dari total skor yang diberikan oleh seluruh responden dibagi dengan jumlah responden 50 orang. Misalnya, jika sebagian besar responden memberikan skor 4 dan 5, maka nilai rata-rata akan mendekati angka tersebut. Sebagai contoh, indikator T1 mendapatkan skor rata-rata 4,08 karena mayoritas responden memilih setuju dan sangat setuju pada pertanyaan mengenai penggunaan aplikasi digital untuk transaksi harian. Ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu dibagi dengan responden 50 orang. Jadi kayak dijumlah dulu 50 orang ini menjawabnya seperti apa, lalu hasilnya dibagi dengan responden itu sendiri, jumlah responden itu sendiri. Oke, sementara itu presentasi jawaban lebih dari 4 menunjukkan bahwa beberapa persen responden yang menjawab setuju atau sangat setuju terhadap masing-masing indikator. Sebagai contoh, indikator KRIS 2 memiliki presentasi 56%. Artinya 56% responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa kris mempercepat transaksi, sementara sisanya memilih netral, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Jadi presentasi ini tetap ngaruh ya teman-teman, kayak misalnya dia rata-ratanya rendah, tapi presentasinya bisa jawab. Karena kan rata-rata itu kan jumlah dari hasil, bisa aja mungkin 30 orang menjawab dengan skor 4 atau 5. Berarti kan presentasinya tetap tinggi, di atas 70%. Di atas itu menghasilkan interpretasi tinggi. Tapi bisa rata-rata rendah. Karena 20 orang yang tidak menjawab 4-5 ini dia menjawabnya 1-1-1 atau sangat tidak setuju. Itu mempengaruhi nilai rata-rata karena penjumlahannya pun juga akan turun. Jadi seperti itu. Nah, ini di interpretasi umum di tabel di atas menunjukkan bahwa 1. Pemanfaatan teknologi informasi oleh UMKM berada pada kategori tinggi.
Nah, kalau untuk efektivitas penggunaan kris dinilai cukup tinggi meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Yang ketiga, kinerja UMKM juga menunjukkan peningkatan yang signifikan berkat penggunaan kris. Oke, itulah isi dari bab 4 kami. Nah, untuk bab 5 penutup, kita langsung saja pada kesimpulannya. Berdasarkan hasil pengumuman data dari 50 pelaku UMKM di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendorong efektivitas penggunaan kris. Mayoritas responden merasakan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam berinteraksi menggunakan kris. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja UMKM, terutama dalam aspek pencatatan keuangan dan efisiensi operasional. Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pembayaran digital seperti kris mampu memperkuat daya saing UMKM di era digital. Oke, kita masuk bagian saran. UMKM disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk memaksimalkan manfaat dari kris. Sebagai sistem pembayaran pemerintah dan instansi terkait juga diharapkan menyediakan pelatihan dan fasilitas penunjang yang mendukung digitalisasi UMKM. Oke, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan metode analisis yang lebih mendalam guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Oke, kita ke atas dulu. Nah, itulah kurang lebih dari presentasi metode penelitian kita untuk penjelasan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas penggunaan kris dalam meningkatkan kinerja UMKM. Saya Abdul Hoir dan Muhammad Arifin Ilham serta Rahma Yusufana. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari presentasi metode penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.